Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sedri Muhammad Iqbal. Saya dari Prodi PJJ Informatika, dan di sini saya akan menjelaskan untuk tugas UTS saya, yaitu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan dosen Bucian Ramadona, Eskom Mkom. Jadi pada soal UTS yang diberikan itu saya diminta untuk melakukan sebuah analisa dan mempelajari sebuah studi kasus yang dikirimkan pada Adlink, yang dimana itu udah dilampirkan file studi kasusnya, dan di sini saya juga udah menampilkan studi kasusnya, yaitu tentang sistem peminjaman buku pada suatu perpustakaan. Terus di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah yang ada pada poin di sini. Pada studi kasusnya ada 5 poin, yang dimana ada identifikasi entitas. Terus yang kedua itu ada menetapkan kebutuhan fungsional atau requirement. Terus yang ketiga itu ada data apa yang perlu disimpan. Dan yang keempat itu ada buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan nomor 2. Dan yang kelima itu ada gambarkan di FD level 0 dan level 1 bila perlu sesuai dengan nomor 2. Jadi yang pertama mungkin saya akan menjelaskan studi kasus ini tuh tujuan sistemnya apa sih. Kalau saya ringkas dan saya pelajari, tujuan sistem ini itu adalah untuk mengelola pendaftaran anggota perpustakaan. Terus yang kedua itu mengelola data buku yang tersedia. Yang ketiga mencatat transaksi peminjaman buku. Yang keempat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan. Terus yang kelima itu menghasilkan daftar pengeluaran buku untuk bagian pengadaan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tujuan sistemnya. Terus kalau kita lihat di nomor 1 ini, identifikasi entitas-entitas, yang mana di dalam entitas ini tuh ternyata ada 3. Yang pertama itu ada anggota. Nah, anggota di sini sebenarnya perannya itu untuk mendaftar dan meminjam buku. Terus kalau ada yang kedua itu bagian pengadaan. Nah, kalau bagian pengadaan ini itu lebih ke memasok data buku dan menerima daftar pengeluaran buku. Terus kalau yang pimpinan. Nah, kalau pimpinan ini kan berarti dia menerima laporan peminjaman buku yang sudah dipinjamkan. Nah, dia sebenarnya lebih ke menerima laporannya saja untuk pimpinan gitu. Nah, itu untuk identifikasi entitas. Terus yang kedua, tetapkan kebutuhan fungsional requirement. Nah, kalau ini lebih ke kebutuhan fungsional. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini tuh ada 5 poin ya yang dirangkum. Dan di sini saya coba jelaskan di bagian pendaftaran. Nah kalau di dalam pendaftaran itu tuh ada cari anggota, rekam anggota, dan cetak kartu. Nah yang dimana yang dalam pendaftaran anggota yang pertama ini berarti itu lebih ke pendaftaran anggota. Yang dimana yang pertama dia mencari data anggota dulu, terus yang kedua dia merekam. Setelah mencari datanya, dia merekam data anggota baru kalau misalkan anggotanya baru. Cuman kalau anggotanya udah lama dia tinggal di search aja. Terus yang terakhir itu mencetak kartu anggota. Misalkan dia sudah terdaftar di anggota, dia akan mencetak kartu anggota. Nah, terus yang kedua ini itu lebih ke rekam data buku. Jadi sebenarnya yang nomor 2 ini lebih ke pengolahan buku. Jadi
buku yang ada itu kita rekam data bukunya, terus dari itu berasal dari bagian pengadaan. Nah, terus yang ketiga itu cari dan tampilkan status buku. Nah, kalau status buku ini sebenarnya untuk melihat dari status tersebut apakah buku ini tersedia atau enggak itu. Jadi kalau dibilang lebih ke pengecekan status dari buku tersebut. Kalau untuk poin nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4 ini lebih ke peminjaman. Berarti peminjaman buku tersebut. Nah, berarti dalam poin 4 ini tuh ada mencatat transaksi peminjaman, terus ada mencetak bukti peminjaman, dan memperbarui stok buku yang baru gitu. Terus yang kelima itu pelaporan. Nah, pelaporan ini berarti dalam konteks kita mencetak daftar pengeluaran buku, yang dimana buku apa aja sih yang dipinjam dan daftar-daftar pengeluaran buku ada apa aja sih. Nah, itu dicetak dalam pelaporan ini. Terus laporan peminjaman itu diberikan ke pimpinan tadi gitu. Itu untuk poin fungsional, untuk kebutuhan fungsional pada nomor 2 itu, pada bagian pelaporan. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk yang nomor 2. Terus di sini ada data yang perlu disimpan. Nah, kalau di sini sebenarnya data yang perlu disimpan itu tuh ada 3 ya di sini. Yang pertama itu ada anggota. Yang pasti kalau anggota itu berupa identitas anggota ataupun nama anggota, jadi lebih ke identitas dari anggota perpustakaannya gitu. Nah, kalau buku berarti lebih ke kode buku, informasi tentang buku, itu data yang perlu disimpan. Terus ada peminjaman. Nah, kalau peminjaman itu sebenarnya lebih ke riwayat transaksi peminjamannya. Jadi seperti bukti peminjaman atau rekam data peminjaman transaksinya, itu dia kapan minjamnya gitu. Itu. Nah, terus kurang lebih kayak gitu untuk yang data yang perlu disimpan. Terus yang ketiga itu ada diagram konteks. Nah, kalau diagram konteks ini sebenarnya dia menjelaskan tentang sistem peminjaman buku, yang mana sebenarnya ada anggota dan sistem buku, sistem peminjam buku, bagian pengadaan dan pimpinan. Jadi ini sebenarnya udah lumayan cukup keseluruhan ya penjelasan untuk sistemnya. Nah, tapi kalau kita baca sebenarnya dari anggota dulu. Jadi sebenarnya di sini kalau kita lihat garis panahnya itu menuju ke sistem peminjaman buku. Yang dimana di sini anggota mengirimkan identitas, ID anggota, terus ada mengirimkan kode buku pinjaman juga, terus ada dari si yang di bawah ini info status buku. Nah, itu untuk flow-nya kalau dari anggota. Nah, kalau dari sistem peminjaman buku, ini kalau kita lihat data anak panahnya itu dia ada yang ke anggota yang dimana di sini sebenarnya lebih ke mengembalikan kartu anggota kalau yang dilihat dari sini. Terus sistem peminjaman buku juga dia mengirimkan bukti peminjaman kepada anggota. Nah, terus ada juga dia ke bagian pengadaan, yang dimana kalau ke bagian pengadaan dia ini lebih ke daftar pengeluaran buku. Berarti semua daftar buku yang keluar atau dipinjam itu dikirimkan ke bagian pengadaan. Nah, terus kalau dari bagian pengadaan sendiri sebenarnya dia cuma mengirimkan ID buku. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada pimpinan. Nah, kalau di sini sistem peminjaman buku itu mengirimkan laporan penjualan ke pimpinan, yang dimana data laporan tersebut akan dipelajari dan diperiksa oleh pimpinan. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari diagram konteks sistem peminjaman buku. Gitu. Oke, terus lanjut ke gambar di FD. Nah, kalau gambar di FD ini sebenarnya di sini dia menjelaskan sama sistem
peminjaman buku. Cuman di sini kalau untuk DFD ini ada di level 0, level 1 proses 1, terus ada level 1 proses 4 dan level 1 proses 5. Oke, coba kita breakdown satu-satu. Kalau di bagian ini DFD level 0 ini sebenarnya ini lebih ke memecah sistem menjadi 5 proses utama. Kalau kita lihat di dalam lingkaran ini, itu ada pendaftaran. Yang pertama itu ada pendaftaran, terus yang kedua itu ada rekam data buku, yang ketiga itu ada cari dan tampilkan status buku, yang keempat itu ada peminjaman, dan yang kelima itu ada pelaporan. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya sistemnya udah dipisah ya. Jadi sudah memisahkan fungsi berdasarkan proses bisnisnya. Terus aliran data utamanya seperti anggota, buku peminjaman, terus ada laporan. Nah, itu udah terlihat jelas di sini. Jadi kita tinggal mengikuti flow-nya saja berdasarkan tanda panah yang ada di sini. Gitu. Nah, nama prosesnya sebaiknya menggunakan kata kerja aktif sih. Misalnya kode pengelolaan, pendaftaran anggota, dan kelola peminjaman. Nah, itu sebenarnya itu lebih ke buat perbaikan ke depannya. Terus itu aja untuk yang level 0. Terus kalau yang di level 1, di level 1, proses 1, kalau ini sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 proses. Yang pertama cari anggota. Nah, kalau di sini sebenarnya cari anggota itu tuh lebih ke kita mencari anggota, terus yang dimana cari anggota ini sebenarnya untuk mengecek pada sistem apakah anggota ini sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau misalkan tadi belum kan dia dibuatkan kartu anggota baru gitu. Terus kalau yang kedua ini rekam peminjaman. Nah, kalau ini kan berarti lebih ke proses peminjaman ya, rekam data anggota. Jadi kalau urutannya itu berarti urutan proses sesuai prosedur perpustakaan. Jadi update stok yang dilakukan setelah transaksi berhasil dicatat itu. Nah, oke. Terus yang ketiga itu cetak kartu anggota. Nah, itu sebenarnya proses nomor 1 ya. Nah, kalau proses nomor 4 itu baru ke sorry. Berarti yang proses 4 ini harusnya baru masuk ke peminjaman. Berarti kalau yang proses 1 tadi itu sebenarnya lebih ke masih dalam proses pendaftaran. Kalau yang proses 4 itu baru rekam peminjaman. Oh ya, sorry. Nah, berarti kalau yang proses 4 ini, berarti kan ini ada rekam peminjaman yang dimana flow-nya itu rekam peminjaman, terus cetak bukti peminjaman, dan update buku atau update bukti peminjamannya. Nah, urutan prosesnya sesuai prosedur perpustakaan dan update stok dilakukan setelah transaksi berhasil. Itu untuk proses 4. Terus kalau di FD level 1 proses 5, kalau ini sebenarnya baru tadi ke pelaporan. Nah, jadi kalau dalam prosesnya ini cetak laporan, terus cetak daftar pengeluaran, dan pemisahan laporan operasional dan laporan pengadaan sudah tepat. Itu untuk penjelasan di FD. Oke, terus yang selanjutnya itu pemodelan data atau diagram IRD ya. Kalau dilihat dari gambar diagram ini itu ada 3 bagian ya. Ada anggota, peminjaman, dan buku. Yang dimana sebenarnya dokumen yang ditampilkan ini tuh menunjukkan ada satu anggota itu dapat melakukan banyak peminjaman.
Terus dan satu buku itu dapat muncul pada banyak transaksi peminjaman. Terus kalau di sini juga kalau untuk buku tuh banyak detailnya juga ya. Ada kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Itu. Nah, kalau untuk dari peminjaman itu untuk poin-poinnya ada nomor peminjaman, ada tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Nah, kalau anggota sebenarnya ini anggotanya lebih ke detail identitasnya ya. Kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal pendaftarannya itu kapan. Itu untuk pemodelan data diagram IRD. Itu. Terus selanjutnya ada kamus data. Nah, kalau di kamus data ini tuh sebenarnya mendefinisikan struktur dari aliran data dan data store. Data store dan aliran data. Kalau di data store ini sebenarnya lebih ke data yang disimpan, yang mana anggota itu seperti kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Itu data yang sebenarnya itu disimpan pada sistem. Terus buku pun juga untuk detail datanya, ada kode buku, ada judul, penerbit, pengarang, dan stoknya ada berapa sih. Itu. Nah, itu data store tuh lebih data yang disimpan. Terus peminjaman. Nah, kalau peminjaman ini kan lebih ke nomor peminjaman dia di tanggal berapa, tanggal kembalinya kapan, kode anggotanya siapa, dan kode bukunya apa. Gitu. Terus kalau di aliran data, kalau aliran data ini misalkan nomor satu ini ada ID anggota. Nah, sebenarnya kalau untuk isinya ya dia ada nama anggota, tanggal lahir, dan nomor identitas. Terus begitu pun dengan kartu anggota dengan beserta data detailnya. Terus info status buku juga dia lebih ke status peminjaman pada kode buku dan judul ini kira-kira ada atau enggak statusnya. Jadi ini lebih ke melihat ketersediaannya. Terus kode buku peminjaman untuk melihat unik dari setiap buku yang berbeda. Nah, kalau bukti peminjaman sebenarnya ini untuk melihat untuk diberikan ke anggota sebagai bukti kalau dia itu meminjam suatu buku. Terus daftar pengeluaran buku ini untuk lebih ke pengadaan tadi. Jadi bagian pengadaan punya daftar buku yang keluar itu ada apa aja gitu. Nah, terus laporan peminjaman ini untuk ke pimpinan. Gitu. Nah, terus kalau di analisa kamus data ini membantu memastikan konsistensi nama dan format data di seluruh sistem. Itu. Oke. Itu terus yang terakhir ada spesifikasi proses. Nah, kalau dilihat sih dari studi kasus yang diberikan ini, dokumen juga memberikan piskotnya untuk beberapa proses yang lumayan penting ya. Misalnya yang pertama ini ada rekam data buku. Yang dimana kalau di sini dilihat dari deskripsinya itu membuka tabel, terus dia memvalidasi input ID buku, terus dia menyimpan data jika dia valid. Kalau dia nggak valid, dia akan menampilkan pesan. Gitu. Terus kalau yang kedua itu rekam peminjaman. Nah, sama di sini dia sebenarnya untuk memvalidasi keberadaan anggota dan buku sebelum transaksi itu disimpan. Jadi memastikan kalau buku itu sudah terekam atau belum. Gitu. Nah, terus kalau yang ketiga cetak laporan peminjaman. Nah, kalau yang ini sebenarnya untuk menyaring transaksi berdasarkan periode dan menghasilkan laporan. Terus yang terakhir itu ada update buku, yang dimana update buku ini sebenarnya untuk mengurangi stok buku yang berdasarkan transaksi peminjaman. Terus yang terakhir itu cari anggota.
Jadi kalau anggota ini sih sebenarnya untuk mengecek kira-kira dia misalkan apakah anggota ini sudah terdaftar atau belum, atau dia termasuk anggota baru. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis dari studi kasus yang diberikan ini. Kalau saya ambil kesimpulan, studi kasus ini itu merupakan contoh yang baik untuk mempelajari pemodelan sistem informasi menggunakan diagram konteks, DFD, IRD, dan kamus data. Dan sistem telah mencakup proses inti perpustakaan, yaitu pendaftaran anggota, pengelolaan buku, peminjaman, dan pelaporan. Nah, namun untuk diterapkan pada perpustakaan nyata, sistem sepertinya perlu dikembangkan lebih lanjut dengan fitur seperti pengembalian atau mungkin denda dan pengelolaan transaksi yang lebih detail. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan analisa dari studi kasus yang diberikan untuk UTS saya. Apabila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.